Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Raditu billahi robba bil islami dinam Nabi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pesawat yang budiman lagi berbahagia yang saya hormati, pada kesempatan ini saya hadir membawakan ceramah berjudul Perbedaan Itu Indah. Sebagai manusia, kita telah diciptakan oleh Allah berbagai perbedaan, beda suku, beda ras, beda agama, beda kebudayaan, pokoknya beda. Nah, di balik semua itu mungkin saja ada hikmah yang latar belakanginya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita yang seperti itu. Rupanya kalau kita telusuri, memang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian saling mengenal. Rupanya benar, Allah menciptakan manusia itu berbeda. Itu bertujuan agar kita saling mengenal. Dan karena saling mengenal, ada muncul rasa cinta. Dan dari rasa cinta itu muncul rasa saling memiliki. Dan rasa saling memiliki itu muncul rasa hormat kepada sama manusia. Itu dari sudut pandang sosial kemasyarakatan. Bagaimana hanya dengan sudut pandang keagamaan. Dari sudut pandang keagamaan, khususnya Islam, kita berangkat dulu dari para imam yang sekarang menjadi rujukan para ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Anas. Keempat imam itu pada dasarnya saling berbeda pandangan dalam melihat Islam. Namun di antara mereka justru saling toleransi, saling menghormati, tidak sebaliknya, tidak saling berpecah-pecah.
Justru itu tadi saling menghormati. Nah sekarang kita kembali ke kita ibadah dalam sholat misalnya, itu mulai dari tata caranya sudah berbeda. Misalnya pada saat bulan takbir, ada yang langsung merapatkan tangannya, ada yang pada saat bulan takbir langsung turun seperti ini. Nah terserah yang mana mau diikuti. Lalu pada bacaan iftitah dewasa ini dikenal paling tidak ada dua iftitah yang lazim dipakai dalam sholat. Yang pertama yang biasa seperti ini wajah tuh wajahiyah lillazi fataras samawati wal ardon hanifan musliman wama ana nal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalik umirtu wa ana nal muslimin. Dan doa yang satu lagi seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakka syawbul abyadu natnas Allahumma ghasilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barado. Nah, berikut perbedaan lagi ada pada doa ruku dan sujud. Pada doa ruku dan doa ruku itu ada yang lazim subhana rabbiyal azim, lagi tambah wa bihamdi, dan doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi biasa ditambah wa bihamdi. Dan ada lagi doa ruku dan sujud yang sama yang berbunyi subhanaka Allahumma bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu pada saat sholat. Nah, jadi sholat juga terutama pada saat subuh ada sebagian umat Islam yang melakukan kunut. Ada pula yang lain yang tidak sama sekali berkunut. Itu sholat. Sekarang pada sakat terutama sakat fitrah itu ada yang mengatakan bahasanya keluarkanlah sakat fitrahmu sesuai yang kau makan. Nah kalau kita merujuk ke zaman Nabi, yang dimakan oleh zaman Nabi itu yang dimakan oleh orang-orang pada zaman Nabi, terutama di Mekah itu ya gandum. Nah, apakah kita orang Indonesia mau melakukan zakat dengan gandum? Dan tidak kan? Nah, setelah berlaku hukum kias, tentunya dipersamakan. Nah, untuk itulah para ulama sebagian besar mengakui atau menyepakati bahasanya cukuplah beras yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Nah, tapi ada juga sebagian pendapat mengatakan beras itu boleh saja diganti dengan uang. Namun sesungguhnya ya lebih afdal beras. Tapi itu apakah uang atau beras tidak apa salah, penting mengeluarkan zakat, itu perbedaan. Lalu pada saat berhaji juga ada beberapa hal yang membedakan, terutama jenis hajinya. Seperti ada jemaah haji yang mengambil haji tamattu
Ada yang mengambil haji ifrat dan ada pula yang mengambil haji kiran. Itu perbedaan yang mencolok. Nah, lagi-lagi puasa. Kalau puasa itu perbedaannya ada pada waktu permulaan dan akhir puasa. Nah, itu dikarenakan di kalangan umat muslim menganut dua pendapat. Pendapat pertama yang merujuk pada hisab. Pendapat kedua merujuk pada ru'yah. Kalau hisab ikuti berarti berdasarkan pada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau ru'yah, ya nanti nampak hilal barulah dimulai puasa atau diakhiri puasa. Nah di situ tapi lanjut misalnya apakah mau menggunakan hisab atau ru'yah tidak masalah. Nah itulah sehingga Nabiullah Muhammad SAW bersabda yang artinya perbedaan itu adalah rahmah. Ulang, perbedaan itu adalah rahmah. Sungguh perbedaan itu merupakan rahmat kalau saja tidak ada yang memprovokasi misalnya. Sebagai misal, akhir-akhir ini ada muncul pendapat di kalangan umat Islam bahwasanya golongannya lah yang paling benar. Golongannya lah yang akan masuk surga. Adapun Islam lain dipandang tidak benar, dipandang kafir, dipandang tidak akan masuk surga. Itu yang konyol. Namun itu semua terpulang kepada masing-masing individu kaum muslimin dan muslimat. Yakinlah bahwasannya apa yang kaum muslimin dan muslimat lakukan selama ini dalam konteks peribadatan, sepanjang itu ada rujukannya yang bersumber dari Al-Quran atau hadis atau ijma, insyaallah yakinlah Allah akan mengabulkan dan menerima segala ibadah kita selama ini. Nah, dalam hal ini saya pribadi menyimpulkan bahasanya yang benar perbedaan itu indah. Perbedaan itu adalah rahmat. Karena itu mari kita jaga perbedaan itu dengan sebaiknya. Jangan saling menyalahkan. Tidak ada yang paling benar di antaranya. Yang benar bergantung nanti Allah yang menilai. Demikianlah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu karena saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.